Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang baik, bahwa ketakwaan itu salah satu cirinya adalah disiplin. Disiplin di dalam keyakinan kepada Allah, la ilaha illallah, tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Karena kalau sudah menuhankan duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, nafsu, syahwat, amarah, kalau sudah punya Tuhan yang lain, itu sudah tidak bisa takwa. Makanya ahli takwa disiplin di dalam menjaga akidahnya. Kedua, disiplin di dalam mematuhi apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan sesuatu, dia patuh dan terus konsisten, nah itu ketakwaan. Yang ketiga adalah disiplin menjauhi apa yang Allah larang. Kalau Allah tidak suka, dia disiplin menjaga diri. Prinsip disiplin adalah kemampuan seseorang melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Kita tahu banyak yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya kurang disiplin. Nah, kesuksesan orang itu sangat bergantung dengan kedisiplinan. Ketika kita tahu kita tidak boleh menuhankan apapun selain Allah, kita disiplin jaga hati kita supaya tidak berpaling ke kiri ke kanan. Ini tanda kesuksesan. Kita tahu sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu keutamaan yang besar. Kita disiplin walaupun dingin, walaupun jauh, bergerak terus. Itulah tanda kedisiplinan. Nah, kesuksesan seseorang itu sangat bergantung dari kemampuan seseorang melakukan apa yang harus dilakukan dan menjauhi apa yang tidak boleh dilakukan. Inilah yang dapat saya pahami bahwa takwa itu memang disiplin. Makanya tiada prestasi tanpa disiplin. Dunia akhirat itu hanya milik orang disiplin. Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang sangat disiplin dalam hal apapun. Lahir batin beliau disiplin. Nah, hadirin, contoh orang yang tidak disiplin menjaga pandangan pasti akan bermasalah. Orang yang tidak disiplin menjaga lisan juga akan bermasalah. Sepakat? Tidak disiplin jaga makanan, coba bermasalah tidak? Bermasalah, pasti bermasalah. Apalagi orang-orang yang sudah di atas 50 tahun seperti saya dan beberapa bapak-bapak. Masa kemasan? Halo Pak, siapa? Bagaimana kalau tidak disiplin makan, bagaimana efeknya Pak? Sakit. Apa Pak? Kolesterol naik, asam urat, ya gula naik. Kalau tidak disiplin tidur bagaimana? Bermasalah, fisik drop. Maka tidak boleh lepas dari satu patah kata adalah disiplin. Disiplin ibadah. Pilarnya, karena kita diperintahkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kalau sudah disiplin ibadahnya jelek, maka kehidupannya akan jelek. Tidak ada pertolongan Allah. Jangan bermain-main dengan ibadah yang pilar itu zikrullah. Zikrullah yang paling lengkap adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Makanya kalau disiplin sholatnya sudah buruk, sholatnya telat terus, sholatnya tidak berkualitas, itu kehidupannya akan menjadi buruk. Kalau ingin memperbaiki suatu urusan, perbaiki sholatnya. Disiplin apalagi yang wajib bagi kita? Disiplin belajar, menambah ilmu, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Orang kurang ilmu akan kurang iman,
orang kurang ilmu akan kurang amal. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita simak ya. Keutamaan orang yang beriman dan berilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita melalaikan kewajiban menimba ilmu, ilmu apa yang paling penting? Satu, ilmu mengenal Allah. Kita tidak akan bisa merasakan ikhlas, syukur, sabar, tawadu, tawakal, dan ilmu-ilmu lain, amal-amal lainnya tanpa mengenal Allah. Bagaimana mungkin ikhlas kalau tidak dikenal lillahi ta'alanya? Benar? Ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah itu wajib juga. Dan ilmu yang membuat kita bisa paham sunnatullah itu wajib juga. Kita harus belajar nih ilmu-ilmu yang membuat kita memahami sunnatullah. Misalkan kalau jalan di atas kemudian tidak pakai apa-apa jatuh ke bawah, itu sunnatullahnya, karena ada yang banyak gaya, yaitu gaya gravitasi ya. Kita harus mengerti nih ilmu sunnatullah, karena ini juga ilmu Allah. Nah hadirin, siapapun yang tiap hari tidak nambah ilmunya, ini akan bermasalah. Tidak nambah ibadahnya bermasalah, tidak disiplin ibadah, tidak disiplin belajar, ini bermasalah. Ilmu yang paling Allah membuat derajat seseorang akan kelihatan disukai Allah adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memberikan paham agama. Jadi kalau saudara dikasih berbagai ilmu tapi tidak dikasih jalan dapat paham ilmu agama, ini bukan berarti kita diberikan kehususan. Tapi kalau orang dibuat paham, ada yang tahu, ada yang paham. Yang tahu itu yang tidak berakidah juga ada yang belajar Islam untuk tahu, bukan untuk paham. Karena paham itu nempelnya dengan mengamalkan. Orang yang tahu jauh ke mengamalkan, tapi yang paham dia sudah ada energi untuk mengamalkannya. Nah hadirin, yang ketiga, disiplin apa yang wajib kita lakukan setiap waktu adalah disiplin riyadah, melatih diri, bermujahadah dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu. Jadi selain belajar, kita juga tiap hari harus punya kedisiplinan. Saya dapat ilmu senyum nih, saya senyum tidak. Berapa banyak kita belajar tapi tidak diamalkan. Kita harus disiplin. Seperti imam tadi sholat Al-Hujurat ayat banyak tadi yang dibacanya ya. Setidaknya yang nyangkut yang biasa kita bahas 10, 11, 12, 13. Bahwa orang beriman itu bersaudara, tanamkan di hati. Bersaudara,
Walaupun beda kelompok, beda organisasi, asal dia beriman kepada Allah, beriman ke malaikat, beriman ke nabi, ke kitab-kitab, ke rasul, hari akhir, qada dan qadar, dia sudah beriman. Saudara, walaupun organisasinya beda, jangan hanya mengelompokkan diri dengan kelompoknya saja. Atau surga nanti sepi banget. Iya, kalau ke surga, ya. Tidak mengolok-olok, tahan, tidak mengolok-olok. Tidak saling mencela, tahan, tidak saling mencela. Tidak manggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, misalkan kucubung dan kimprit, ya. Itu hilangkan. Tidak suudzon, tidak tajasus, tidak ngorek-ngorek aib, tidak gibah. Ayo, harus pakai mujahadah. Hadirin, tanpa mujahadah tidak banyak pertolongan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out kepada Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita harus bermujahadah terus mensucikan jiwa kita. Surat Asy-Syams yang kemarin kita bahas. Yang keempat, apa disiplin yang sangat penting kita lakukan? Yaitu disiplin waktu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah berkali-kali tentang waktu ini. Wadduha wal laili wal asr. Dan waktu ini menghakimi kita. Jadi kalau kita ingin lihat orang yang diberi kesuksesan, pasti dia disiplin dengan waktu. Baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Barang siapa yang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Kalau kita ingin lihat kualitas seseorang, lihat dia melakukan banyak kesia-siaan tidak. Kalau sia-sia berarti dia mengkhianati waktu. Waktu berharga, dia lakukan sesuatu yang tidak berharga. Maka turun kualitas keislamannya. Makanya kalau ingin lihat seorang Islam yang baik kualitasnya, dia tidak mau melakukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Makanya ayo disiplin waktu, diantaranya kita lihat amalan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Ini di atas birrul walidain, di atas al-jihadu fi sabilillah. Orang yang sholat tepat pada waktu itu bukan pas adzan, pas datang ke masjid. Lihat bagaimana keutamaan tahiyatul masjid. Lihat bagaimana keutamaan saf pertama. Ini menunjukkan bahwa Allah tuh lebih menyukai orang yang lebih siap dari awal. Saf pertama ini tidak bisa diperoleh oleh yang datang telat kecuali masjidnya kosong, benar? Ingin saf pertama di Darut Tauhid itu harus berlomba. Karena lambat sedikit diisi oleh yang lain. Artinya datanglah lebih awal. Persiapanlah lebih awal. Barang siapa yang gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Sama sholat yang baik, datang lebih awal. Wudhu dari rumah ke masjid lebih awal. Tahiyatul masjid. Kemudian kita tunggu azan. Masya Allah keutamaannya dahsyat. Jadi tepat waktu itu merupakan sesuatu tanda kehormatan diri kita, dan persiapan lebih awal ini adalah kunci tepat pada waktu. Jangan menunda, tidak ada bagi kita telat sejam, telat semenit, telat sedetik sama, yaitu telat. Jangan menganggap remeh telat. Disiplin waktu. Katanya Jepang sangat disiplin. Katanya Jerman sangat disiplin waktu. Kita yang harus lebih disiplin. Karena bagi kita disiplin adalah ibadah. Makanya nanti 7:30 santri kumpul untuk kajian santri karya. Siapapun yang telat berdiri. Apapun alasannya nanti kita belakangan. Tapi usahakan. Telat sejam, telat semenit, telat sedetik. Yaitu sama, yaitu telat. Pegang hadirin sebagai kehormatan diri kita. Tidak ada jam karet dalam Islam. Jam karet itu pengkhianatan terhadap janji. Tapi teman-teman belum datang. Jangan zolimi yang sudah datang karena menunggu yang belum datang. Jangan khianati orang yang menepati janji hanya karena nunggu orang yang belum datang. Kita husnuzon.
Yang belum datang ini mungkin sedang nolong orang lain, mungkin sedang melakukan hal-hal yang lebih wajib, karena harus mendahulukan husnuzon kalau kepada yang beriman. Tapi tetap on time.